Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daeng Guru Udin. Nah, teman-teman, di sini saya kembali berbagi jawaban atau membahas tes tertulis seleksi substansi calon kepala sekolah, yaitu soal instrumen 1B. Soal ini saya dapat dari teman saya dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus 100%. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, untuk mengingatkan jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Ada dua hal yang perlu dipahami dalam mengerjakan soal instrumen 1B ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami ini. Kalau tidak bisa memahami ini, maka teman-teman akan kewalahan dalam mengerjakan soal instrumen 1B. Yang pertama, soal instrumen ini mengukur kemampuan kepala sekolah menghadapi masalah yang kritis dan diperlukan pertimbangan dan tindakan taktis. Jadi, dalam skenario nanti akan disajikan suatu masalah yang sangat kritis, yang sangat genting dan harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi, kepala sekolah akan memilih rencana tindak yang terbaik, tapi perlu dipertimbangkan dan tindakan taktis. Nah, teman-teman, tindakan taktis itu seperti apa? Yaitu tindakan yang cepat, saat itu juga harus diselesaikan oleh kepala sekolah itu sendiri. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, yaitu kepala sekolah sendiri. Jadi jangan sampai di dalam skenario itu ada beberapa guru di situ, baru teman-teman minta tolong kepada guru yang satu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu bukan tindakan taktis. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tindakan ini dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak menganggap diri Anda sebagai kepala sekolah, maka tidak akan mampu jawab soal instrumen 1B ini. Karena nanti teman-teman akan dihadapkan suatu tindakan kepala sekolah. Apakah tindakan kepala sekolah itu sangat memuaskan, atau kurang memuaskan, tapi diperlukan alasannya. Nah, inilah skenario instrumen 1B ya teman-teman. Pak Ahmad menjadi kepala sekolah Indasari selama 3 tahun. Hari ini Pak Ahmad memberi tugas kepada Ibu Lilis untuk melakukan pendampingan kepada Ibu Yuyun mengenai penggunaan teknologi informasi. Ibu Yuyun adalah wali kelas 5 dan salah satu guru senior di sekolah tersebut. Ketika Pak Ahmad sedang melintas di kelas 5, terlihat Ibu Yuyun marah-marah kepada Ibu Lilis. Ibu Yuyun tidak diterima, ia didampingi oleh guru yang lebih muda dan merasa Ibu Lilis tidak peduli dengan kesulitan Ibu Yuyun karena tidak mau membantunya menyambungkan laptop ke LCD. Jadi di sini teman-teman harus fokus mencari masalah utama. Kira-kira dalam skenario ini yang mana merupakan masalah utama dan harus secepatnya diselesaikan. Lanjut ke soal pertanyaannya ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa selalu dukung channel ini karena subscribe itu gratis dan saya bisa semangat lagi. Satu masalah yang paling mendesak penanganannya disertai alasannya. Jadi di sini teman-teman harus fokus mencari masalah utama yang paling mendesak, karena kalau teman-teman tidak fokus bisa jadi masalah sebab itu dijadikan alasan dan alasannya dijadikan masalah. Nah, berdasarkan skenario tadi, satu masalah yang paling mendesak yaitu Ibu Yuyun marah-marah kepada Ibu Lilis. Nah, adapun alasannya kenapa saya pilih satu masalah itu, yaitu karena tidak terima didampingi guru yang lebih muda dan Ibu Lilis tidak peduli dengan kesulitan Ibu Yuyun. Nah, boleh juga teman-teman menambahkan karena Ibu Lilis tidak mau membantu Ibu Yuyun dalam menyambungkan laptop ke LCD. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ingat, teman-teman harus fokus, jangan sampai terbalik masalah dan alasannya. Lanjut ya teman-teman, contoh tindakan kepala sekolah. Kepala sekolah mengajak kedua guru ke ruang kepala sekolah. Penilaian terhadap contoh tindakan kepala sekolah berdasarkan pada kategori apakah sangat memuaskan, ataupun kurang memuaskan. Jadi berdasarkan tindakan itu, saya pilih kurang memuaskan. Jadi
teman-teman harus benar-benar fokus apakah sangat memuaskan atau kurang memuaskan dari skenario tadi. B. Alasan contoh tindak kepala sekolah. Jadi alasan saya kenapa menganggap itu kurang memuaskan, yaitu seharusnya Pak Ahmad tidak memanggil keduanya ke ruang kepala sekolah karena Ibu Yuyun masih emosi, dan apabila mereka dipanggil berdua maka proses pembelajaran akan terganggu. Nah, lanjut ya teman-teman. Rencana tindak untuk mengatasi masalah yang harus segera dilakukan oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dan alasannya. Jadi ini teman-teman harus benar-benar memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Nah, seandainya teman-teman jadi kepala sekolah, apakah langkah rencana tindaknya? Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya pilih rencana tindak. Kepala sekolah langsung menenangkan Ibu Yuyun dan membantu menyambungkan laptop ke LCD serta meminta Ibu Lilis untuk membantu kesulitan yang dihadapi Ibu Yuyun. Jadi itu rencana tindaknya. Dengan alasan kepala sekolah seharusnya langsung menyelesaikan masalah di dalam kelas tersebut. Jadi tidak usah dibawa ke kantor. Dengan membantu Ibu Yuyun menyambungkan LCD akan merasa senang, jadi tidak marah dan dapat menenangkan suasana serta proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi itu ya teman-teman, benar-benar harus mencari rencana tindak tapi disertai dengan alasannya. Jadi itu tadi, rencana tindak itu harus cepat, tepat, dan dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sendiri. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.